Halo, selamat pagi semuanya mahasiswa, mahasiswi saya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Salam sehat dari saya. Dan hari ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Michael Sitorus, Eskom, Mkom, CHRA. Nanti saya akan mengajarkan mata kuliah basis data pada hari ini dan dalam satu semester ini. Tentunya nanti saya akan berkontak langsung dengan teman-teman dalam praktikum bersama di dalam lab komputer. Dan saya adalah dosen perguruan tinggi dari Universitas Siber Indonesia, program studi sistem informasi. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa disimak dulu, nanti ada sesi pertanyaan setelah materi selesai. Oke, baik, akan kita mulai ya. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Saya sudah melakukan absensi, nanti mungkin teman-teman yang lain bisa menyusul saja. Bagi teman-teman yang menyusul nanti bisa langsung mengikuti dan hari ini kita perkuliahan pertama sekali. Langsung kita mulai saja ya teman-teman ya. Oke, saya sudah screenshot. Nanti teman-teman silahkan sepanjang perkuliahan ini jika mau interaktif langsung bertanya saja. Mungkin teman-teman bisa bertanya seputaran tentang mata kuliah ini. Dan juga nanti teman-teman boleh interaktif juga ya, boleh nanti raise hand ataupun tulis pertanyaan di kolom chat ataupun bertanya langsung. Saya pikir gitu dulu sementara ini. Biar tidak berlama-lama, saya coba langsung share screen ya teman-teman ya. Oke, saya coba share screen. Apakah slide-nya sudah kelihatan? Kelihatan nggak ya? Oke, baik. Baik, terima kasih Putri. Terima kasih juga Rahandra, ada Ben, dan juga Pande ya. Jadi mungkin di pagi hari ini saya akan memaparkan sedikit tentang bidang pengajaran untuk keperluan sertifikasi dosen Smart 2023, yaitu terhadap pernyataan diri dosen dalam kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Nah, nanti saya akan memberikan pengajaran terkait dengan basis data. Jadi sebagai pengenalan mungkin ini sebagai awalan agar teman-teman mengerti tujuan dari maksud pertemuan hari ini ya. Nah, teman-teman tentunya nanti di hari ini ya di pertemuan ini ada outline yang harus kita pelajari ataupun kita pahami bersama. Yaitu yang pertama ada course file ataupun identitas mata kuliah. Kemudian ada deskripsi mata kuliah, metode pembelajaran, sistem pembelajaran, dan sistem penilaian pembelajaran atau CPMK juga ada. Dan juga contoh pembelajaran praktikum. Nanti saya akan demonstrasikan juga bagaimana penggunaan-penggunaan tools exam PP, PHP Admin, dan nanti akan saya share juga referensi buku apa yang akan kita pelajari selama hari ini dan juga satu semester. Ini online kita dan sedikit course profile. Mata kuliah hari ini adalah mata kuliah basis data. Mungkin teman-teman sudah tahu ya di kartu rencana studinya ya, KRS-nya ya. Kode mata kuliahnya adalah 0001 dan mata kuliah ini bersifat wajib 3 SKS. Karena hari ini kita di semester 2, jadi saya pikir teman-teman sudah memahami betul ya dari semester pertama apa-apa saja mata kuliah yang berkaitan dengan basis data. Nanti teman-teman juga ada nomor kontak saya di sini, bisa kontak saya, mungkin bisa masukin saya ke dalam grup juga ya. Untuk tugas-tugas bisa di email ke saya. Nanti juga teman-teman bisa lihat benchmark atau lihat-lihat basis data seperti apa yang sudah pernah saya rancang atau sudah pernah saya lakukan penelitian. Baik itu dari level nasional terakreditasi dan juga internasional terakreditasi. Baik ya teman-teman, saya akan lanjutkan saja. Jadi untuk hari ini mata kuliah basis data ini deskripsinya kurang lebih seperti ini agar teman-teman di mata kuliah ini bisa memahami konsep basis data. Kemudian nanti jenis-jenis pemodelan basis data. Lalu bagaimana nih teman-teman bisa merancang basis data yang baik. Kemudian perkembangan basis data apa aja yang sampai saat ini yang sudah ada. Kalau misalnya ada yang belum, nah ini kira-kira bagaimana nih? Apakah perlu dirancang atau perlu sampai implementasi atau seperti apa? Kemudian kita menggunakan tools apa? Apakah cukup hanya dengan PHP Admin dengan SQL
atau boleh diintegrasikan dengan pemrograman lainnya. Jadi saya pikir teman-teman nanti di sini akan bisa lebih leluasa mempelajari perancangan sistem basis data yang mencakup tentang ERD ya, Entity Relationship Diagram. Dan juga ada model relasional, ada juga normalisasi, kemudian mempelajari DDL, DML, dan DCL terkait dengan query language dari MySQL dan PHP. Jadi nanti teman-teman ini nanti diupayakan bisa ataupun mampu merancang sebuah basis data yang dimana nanti membangun sistem basis data yang bisa dikelola secara real time. Nanti juga teman-teman bisa menggunakan metode-metode penelitian yang sederhana seperti metode waterfall, WDLC, atau Web Development Lifecycle. Ini nanti bisa dibuktikan dengan perancangan dan implementasi basis data di proyek akhir. Nanti kita ada proyek akhir ya di semester ini, yaitu dengan membuat database management system atau DBMS. Ya, selamat datang teman-teman yang baru join. Nanti sambil disimak dulu aja ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat ataupun boleh nanti di raise hand atau bertanya langsung secara interaktif. Baik, learning method, metode pembelajaran kita ada banyak ya. Yang pertama delivery. Delivery dari sisi keilmuannya, kemudian teman-teman interaktif seperti tadi tanya jawab, bisa melalui kolom chat dan juga bisa langsung raise hand ya. Kemudian discovery, apakah ini bisa tersampaikan ilmu-ilmunya dan teman-teman bagaimana? Apakah bisa kooperatif nggak terhadap penugasan dan juga terhadap apa namanya small group discussion ya. Jadi kayak teman-teman tuh kayak bentuk kelompok tim. Dan bagaimana cara teman-teman bisa menyelesaikan suatu permasalahan dasar serta nanti ada assessment test. Jadi teman-teman di akhir nanti ada assessment test di mana nanti teman-teman juga akan melakukan praktikum sebesar 50%. Jadi kita nggak hanya pelajari teori, tetapi kita juga praktikum sebesar 50%. 50-50 lah. Oke. Nah, terus Pak gimana nih Pak? Nanti kita metode pembelajarannya itu kan nggak mungkin hanya diskusi-diskusi aja. Nah, kita akan mempraktekkan cara bagaimana menggunakan XAMPP, PHP, dan MySQL. Jadi teman-teman silakan nanti bisa mempraktekkan cara-caranya. Nanti saya akan coba bantu untuk memberikan visualisasi ataupun tutorialnya ya dengan menggunakan video tutorial, pembelajaran, dan juga buku dan modul. Ya, selamat datang Ocha, ya, Filosa. Silahkan didengar dulu ya, paling ini sebentar saja saya jelaskan. Kemudian ada learning systems. Nah, ini adalah sistem pembelajaran kita. Kita akan menggunakan lab komputer dan juga pasti menggunakan laptop pribadi. Nah, jadi disiapkan dari dini hari apa-apa saja yang diperlukan tools-toolsnya. Tadi udah saya ini ya, saya sebutkan. Nanti teman-teman akan dapat slide ini. Nanti teman-teman bisa baca dan bisa dipelajari lagi di rumah ya. Yang kedua, presentasi project of database basic. Nanti teman-teman akan membuat presentasi project di akhir. Oke. Lalu nanti teman-teman juga akan mempelajari teori dari buku bahan ajar. Nanti saya akan share di slide terakhir ya, buku bahan ajar apa yang akan kita gunakan. Lalu modul pembelajaran. Nanti teman-teman ada modul praktikum. Lalu ada video tutorial pembelajaran juga sebagai praktikum kita. Dan PowerPoint seperti hal hari ini. Dan studi kasus. Nanti teman-teman akan mempelajari studi kasus baik kelompok ataupun tim. Jadi kurang lebih sistem pembelajarannya kurang lebih ini ya dalam satu semester ini nanti. Lalu learning system result, penilaian. Jadi teman-teman di akhir nanti ada penilaian di presensi 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Jadi teman-teman upayakan maksimal di setiap kategori penilaian ini. Nah, jadi biar teman-teman bisa memahami dan wawasannya bertambah juga ya. Apa sih capaian dari mata kuliah ini, capaian pembelajarannya, CPMK ya? Yang pertama nanti teman-teman mampu menganalisa permasalahan, itu yang pertama. Kemudian melakukan identifikasi dan mendefinisikan kebutuhan secara menyeluruh terhadap sistem basis data. Nanti di sini ada P3, KU1, KK1. Nanti saya akan tunjukkan di RPS ya. Kemudian mahasiswa mampu untuk merancang. Nah, ini teman-teman ini nggak hanya mengkonsep aja, tapi merancang juga bisa, serta implementasikannya secara langsung di dunia industri ataupun ya kita bilang di lingkungan sekitar masyarakat sekitar lah gitu ya. Apakah dia membutuhkan apa tidak basis data ini? Kalau membutuhkan, kira-kira bagaimana rancangannya?
Lalu bagaimana cara mengimplementasikannya? Lalu bagaimana mengevaluasinya? Itu teman-teman ya. Nah, tadi saya sudah share itu ada 43, P3, KU1, KK3. Nanti akan saya share ininya ya, RPS-nya ya. Mungkin ini bisa teman-teman lihat juga ya. Ini RPS-nya. Jadi nanti di sini saya akan share juga, teman-teman bisa lihat ya. Ini dia. Oke, membeli pengetahuan dan lain-lainnya. Oke, saya stop share screen dulu yang ini. Mungkin saya langsung masuk ke materi aja ya teman-teman, biar teman-teman bisa langsung lebih memahami dan lebih mengerti. Oke, nanti konsepnya hari ini itu adalah kita mempelajari konsep pemodelan data. Oke, konsep pemodelan data itu ada definisi pemodelan data, kemudian ada, ya silakan, selamat datang Naufal Karim. Oke, disimak dulu aja ya. Nanti kita akan absen ulang ya. Definisi pemodelan data, manfaat pemodelan data, jenis-jenis pemodelan data, lalu elemen PRD. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi nanti ada demonstrasi juga di akhir teman-teman biar bisa memahami bagaimana sih prakteknya gitu ya. Nah, definisi pemodelan data itu nanti teman-teman bisa baca detailnya, tapi ini saya singkat, saya jelaskan secara rangkum ya. Pemodelan data itu seperti representasi suatu objek, di mana nanti objek ini kita bisa analisa. Nah, analisa ini bukan hanya berbentuk prototipe aja nanti, tapi dengan berbentuk idealnya sebuah database itu seperti apa. Nah, jadi teman-teman nanti di sini ada melakukan coding, iya, tapi nggak seluruhnya. Teman-teman juga bisa menggunakan template atau CMS ataupun ya apa namanya template-template yang sudah ada gitu ya, framework-framework yang sudah ada, tinggal di edit-edit saja, didesain ulang. Itu ya, ini pemodelan data yang sangat mudah dimengerti ketika kita membuat sebuah modelnya. Nah, terus apa manfaatnya? Kira-kira manfaat dari pemodelan data ini apa? Dia bisa membuat struktur basis data. Itulah nanti kita menggunakan MySQL. Nah, yang pertama apa aja yang dibentuk? Yang pertama representasi datanya, kemudian arti dari data itu, ya, kemudian dari hubungannya, hubungan antar datanya, kemudian batasan datanya. Hubungan antar data ini kayak dosen dan mahasiswa yang menghubungkan ini apa kira-kira relasinya? Mata kuliah. Dosen ngajar mata kuliah, mahasiswa mengambil mata kuliah apa? Basis data. Contohnya seperti itu. Jadi ada penghubungnya, ada relasinya gitu ya. Oke, itu manfaat-manfaatnya. Jadi kurang lebih nanti bisa juga manfaat lebih daripada ini yang bisa kita pelajari. Ada jenis-jenis pemodelan data, ada dua. Yang pertama, object based logic model dan juga record based logic model. Yang object based logic model ini itu lebih kepada entity relationship-nya atau IR-nya. Ya, selamat datang juga bagi yang baru join. Nanti teman-teman silakan didengar dulu. Nanti kita ada absensi terakhir ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung dituliskan di kolom chat ataupun nanti kita bisa bertanya langsung. Nah, jadi kalau model IR ada contoh-contohnya nanti akan saya share ya sama record modelnya atau relasional. Baik, ini contoh jenis-jenisnya biar teman-teman punya pemahaman dasar ya. Jenis model IR ini itu kenapa dia punya apa namanya entity relationship, karena dia harus ada model konseptual. Bagaimana cara dia mendeskripsikannya, mendeskripsikan data untuk disimpan di komputer, serta mendapatkan pengamatan dari si usernya, sehingga kita bisa dapat perancangan awal basis data itu seperti apa yang diinginkan. Kenapa harus menggunakan model IR? Alasannya karena memang ini high level, bisa digunakan di beberapa perusahaan-perusahaan yang levelnya lumayan besar ya, big data ya. Kemudian ini juga bisa menjadikan suatu implementasi yang datanya mudah dipahami, dimengerti dan bisa real time bisa digunakan atau dimanfaatkan gitu ya, diambil. Nah, kemudian ini juga banyak alasan-alasan lainnya. Yang terakhir mungkin ini adalah sifatnya bisa juga seperti sementara. Jadi nggak selalu ini bisa datanya begitu saja, bisa diedit gitu. Atau ada metode namanya CRUD ya, create, read, ya, create, read, kemudian update, delete gitu ya. Oke, contohnya gimana sih Pak? Ini contohnya. Nah, teman-teman lihat bagian ini kan kayak flowchart gitu ya. Tetapi ini nggak hanya sekedar flowchart, dia ada hubungan keterkaitan antara relasi satu dengan yang lainnya. Misalnya employee dengan departemen, apa kira-kira yang menghubungkan? Oh, pekerjaan dia ada pekerjaan, kemudian ada yang memanage.
kemudian ada yang mengerjakan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nih, ada juga project-project apa kira-kira dikerjakan gitu. Jadi ada keterkaitan, ada hubungan. Inilah yang namanya dengan entity relation. Oke, ini contohnya juga nih. Teman-teman punya customer, ada order. Berarti kalau ada customer, berarti dia melakukan order gitu ya. Nah, order apa? Order produk. Produk ini masuk kepada inventory produk. Jadi ada dua database customer dan juga inventory produk. Nah, jadi teman-teman di sini setiap kategori ini pasti punya primary key atau kode unik. Di mana kode unik ini nggak akan mungkin bisa sama. Oke. Nah, jenis-jenisnya tadi sudah tahu. Nah, mungkin ini saya jelaskan sedikit nanti teman-teman bisa baca. Entity itu adalah seperti kayak eh, apa ya saya bilang ya, kayak di dalam sebuah tabel tuh judulnya gitu. Ya, mobil. Nanti kan mobil ini banyak mereknya. Nah, entitinya adalah entity mobil, mahasiswa, dosen, mata kuliah gitu ya. Itu entity. Kalau atribut itu lebih kepada detailnya. Kayak mobil, atribut mobil itu apa aja? Ada misalnya Toyota, Kijang, dan lain-lainnya lah gitu ya. Mazda, Mercy, BMW. Kalau mata kuliah, entity mata kuliah, atributnya apa? Ada ID mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS mata kuliah, dan lain-lainnya. Gitu ya. Nah, kalau yang ini relationship, bagaimana menghubungkan antara entity, antar entity, entitas ya, suatu entitas dengan entitas lainnya gitu. Nah, ini menghubungkannya ini pakai apa? Itu menggunakan rasio hubungan seperti one to many, many to one, dan many to many. Nanti teman-teman di minggu depan kita akan pelajari bagaimana hubungan-hubungan dan batasan-batasan dari rasio hubungan itu ya. Oke, singkat saja mengenai model relasional yang jenis keduanya itu dia hanya menggunakan seperti kayak representasi data pada kumpulan-kumpulan tabel. Nah, jadi contohnya kalau kita buat sebuah tuh basis data itu pasti ada tabelnya gitu ya. Satu tabel itu pasti memiliki suatu tabel pasti memiliki satu baris atau row yang menyimpan entity. Ya, paham ya? Nah, kalau di bawahnya itu namanya atribut-atributnya apa? Gitu ya. Satu kolom menyimpan satu karakteristik atribut dari suatu entity. Udah jelas ya? Jadi kayak ada judul, ada entitinya di bawah. Contohnya seperti ini. Nah, jadi yang di atasnya yang A1 sampai AN ini itu namanya heading ataupun disebut dengan entitas atau entity. Di bawahnya ada atribut value-nya seperti apa. Jadi teman-teman biar nggak bingung, contohnya seperti ini. Gitu ya. Antar hubungannya nanti ada kaitannya. Baik, sampai sini ada pertanyaan kira-kira teman-teman? Apa saya lanjut dulu ya? Mungkin saya lanjut dulu aja ya. Nanti saya buka sesi pertanyaan di terakhir ya. Oke, saya demonstrasikan dulu deh. Saya demonstrasikan, saya coba buka exam PP dulu. Pertama sekali teman-teman harus buka exam PP dulu ya. Exam PP itu teman-teman pasti sudah pernah download lah ya. Pasti sudah pernah download dan sudah familiar ya. Jadi saya coba teman-teman, saya stop share screen dulu ya. Oke. Nanti teman-teman tolong nanti ini ya, apa namanya? eh disimak dulu ya. Karena SMPP-nya belum kebuka ya. Oke, sambil nunggu kebuka SMPP-nya, ada yang mau ditanya teman-teman? Silakan. Ada yang mau bertanya? Boleh. Oke, sambil nunggu ini ya, SMPP-nya terbuka. Ya, ada yang mau bertanya? Mungkin boleh bebas ya pertanyaannya bebas. Nah, ini referensi bukunya ya. Teman-teman bisa lihat referensi buku kita nanti yang akan kita gunakan adalah buku sistem basis data. Jadi teman-teman bisa pelajari buku ini, bisa dicari-cari di internet juga ya. Oke, sebentar saya coba buka ini dulu. Mana dia? Oke, baik. Ada pertanyaan dulu teman-teman?
Silakan bebas nanya apa aja. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, langsung saya buka XMPP-nya ya. Saya coba stop share screen dulu. Saya coba share screen XMPP. Ini. Teman-teman udah pernah gunakan ya XMPP ya. Nah, kalau seperti ini, XMPP seperti ini bentuknya, teman-teman bisa mengasumsikan bahwasanya MySQL ataupun sejenisnya ya Apache, FileZilla, Mercury dan juga Tomcat itu bisa di akses servernya menggunakan XMPP. Jadi saya pikir XMPP ini pengganti server gitulah ya, agar teman-teman memahami eh, XMPP ini sepertinya apa sih kontrol apa sih untuk mengontrol apa gitu ya. Oke, kalau kita menggunakan PHP berarti kita harus tinggal di start aja ya teman-teman di bagian SQL dan juga di Apache-nya. Nanti di sini akan di PID-nya itu akan berwarna hijau. Jika berwarna hijau maka itu sudah bisa ataupun sudah berhasil dan sudah bisa teman-teman apa namanya bisa teman-teman aplikasikan, operasikan gitu ya. Oke, baik. Sebentar. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, udah warna hijau ya. Oke, slide-nya kelihatan nggak kira-kira slide-nya? Yang ini, XMPP-nya. Nanti di sini ada keterangan status change detect itu running, berarti sudah jalan gitu ya. Kira-kira teman-teman kelihatan nggak slide ini? XMPP-nya. Kelihatan ya? Oke, baik. Kelihatan ya? Oke, sekarang saya coba untuk buka MySQL-nya ya. Coba di sini saya coba dulu buka MySQL PHP MyAdmin ya. Oke, sebentar. Saya stop share screen dulu. Saya coba masuk ke sini. Oke, di sini ada kita bukanya pakai localhost saja, localhost PHP admin ya. Oke, nanti teman-teman bisa buka ini ya. Ketikkan aja di browsernya, buka browsernya, klik localhost PHP admin. Jadi nanti teman-teman bisa langsung masuk ke dalam dashboard ataupun ke localhost dari PHP-nya. Jadi teman-teman bisa langsung membuat database sederhana di sana. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara membuatnya. Oke. Nah, ini teman-teman nih. Kelihatan ya? Kira-kira kelihatan nggak teman-teman? Ah, gimana? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Baik. Di sini teman-teman nanti kalau mau bicara SQL nanti di sini bisa langsung diklik. Di sini nanti akan muncul query-query SQL-nya. Tetapi di sini kan karena belum ada, mungkin masih kosong ya. Jadi, nah masih kosong ya. Nah, kalau gitu kita coba buat dulu satu aja contoh ya. Mungkin nanti minggu depan kita langsung praktek masing-masing teman-teman untuk mempelajari bagaimana cara membuatnya ya. Sini saya akan contohkan, buat basis data, masukin nama basis data misalnya mata kuliah basis data gitu ya. Ataupun MK underscore basis data contohnya gitu ya. Mata kuliah basis data. Langsung buat, klik buat. Ketika udah diklik buat, berarti sudah otomatis terbuat, gitu ya. Nah, otomatis di sini akan muncul tabel. Di sini teman-teman silahkan bikin tabelnya. Mau tabel apa? Tabel mahasiswa, MHS, tabel, tabel mahasiswa, sistem informasi ya. Contohnya gini ya. Ada 4. Nah, ini yang dimaksud tabel MHS shift ini itu yang dimaksud dengan entity. Nah, di dalam entity ini, oh sorry, ini tabel ya, tabel ya. Nanti di dalam sini ada yang namanya atribut-atribut lainnya. Misalnya ada name, terus di sini ada nama, ada prodi, dan juga ada apa namanya di sini misalnya
tempat tanggal lahir, TTL gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau bikin database sederhana, gini aja udah cukup. Cuman teman-teman menentukan primary key-nya dan lain-lainnya nanti. Oke, saya rasa ini dulu praktikum yang bisa saya demonstrasikan. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanya? Silakan, saya punya waktu mungkin bisa 2 pertanyaan lah, 2 pertanyaan. Silakan teman-teman, 2-3 pertanyaan. Ya, ada yang mau bertanya teman-teman? Kalau boleh on cam sekali lagi teman-teman, biar saya screenshot ya. Ayo teman-teman, boleh on cam? Saya akan screenshot ulang buku yang akan kita gunakan ini nanti ya. Baik, ayo teman-teman boleh on cam sekali lagi teman-teman semuanya. On cam dulu biar saya screenshot ulang untuk absensi kita. Ya, teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya langsung kepada saya ataupun menuliskan di kolom chat kalau malu-malu bertanya. Ayo, ya silakan. Ya, oke. Pande udah bisa ini ya, on cam. Yang lain, gimana yang lain? Ayo, teman-teman yang lain. Oke, sebentar saya stop stop share screen dulu ya, biar bisa kelihatan semuanya. Oh, sudah ternyata. Baik, oke, baru kelihatan. Ya, baik. Saya screenshot aja ya. Mungkin teman-teman udah pada ini ya. Saya screenshot dulu sebentar. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekarang saatnya sesi diskusi. Kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya tentang basis data gitu, biar saya jelaskan sedikit nanti. Ya, silakan, jangan malu-malu. Gimana? Oh, oke. Ada yang bilang sudah cukup jelas, Pak. Oke. Mungkin saya jelaskan sedikit lagi, teman-teman. Basis data itu bukan hanya semata-mata untuk kita harus adakan ya, tetapi memang benar-benar harus ada di setiap ini ya, di setiap apa ya saya bilang ya, di setiap perusahaan. Karena perusahaan itu pasti akan memiliki data yang besar nantinya ya. Jadi teman-teman berupaya bagaimana untuk menyiapkan data-datanya. Baik, mungkin Laras ada yang mau ditanya, Laras? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Ya, mungkin silakan kalau ada yang mau bertanya boleh lah. Oke, waktunya, wah sudah mau habis ya. Oke, baiklah. Kalau begitu, ada lagi terakhir mungkin ada yang mau bertanya terakhir? Silakan. Saya mau nanya nih, Pak. Boleh, boleh, boleh. Gimana? Iya, Pak. Pertanyaannya, kalau basis data ini tuh bisa bertahan lama nggak ya, Pak? Oh, oke. Memang sih basis data ini tentunya apa ya saya bilang ya. eh Kalau bertahan lama ini pasti bisa ya. Karena apa? Karena basis data ini tentunya punya ketahanan dan tidak akan mungkin dirusak ya karena dia berbentuk soft gitu. Jadi yang pasti bisa bertahan lama. Gitu. Kira-kira gimana? Menjawab ya. Oke, Menjawab, Pak. kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup ya teman-teman ya. Baik, saya pikir itu aja. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Salam sehat buat kita semuanya. Thank you.